Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat bisa kembali berjumpa dengan ilmu, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan hadirin Allah muliakan, hendaknya kita juga terus isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah, karena kita nggak akan bisa beribadah kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sebagaimana jaga syahadatin kita, dan marilah terus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin, pada kesempatan kali ini majelis atau kesimpulan terakhir sebelum kita masuk ke bab asy-syafa'ah, bab syafaat. Pada kesempatan kali ini kita kembali menekankan pembahasan dalam bab menunaikan kebutuhan kaum muslimin atau orang lain. Dan hadirin Allah muliakan, dan pada kesempatan kali ini kita ingin menegaskan bahwa memenuhi kebutuhan orang lain itu adalah kebutuhan diri ini. Sekali lagi, memenuhi kebutuhan orang lain itu kebutuhan diri ini yang harus kita kerjakan. Bagaimana tidak? Bukankah di pertemuan sebelumnya dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang berada atau barang siapa yang mengurusi hajat saudaranya, Allah akan urus hajat-hajatnya. Allah akan urus hajat-hajatnya. Dan siapa yang gak ingin diurus sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Alimul Hakim, yang maha mengetahui, yang maha bijak. Al-Muhsin, yang maha baik. Oleh karena itu, ini yang perlu kita sadari, hadirin. Ini tentang kita dan untuk kita. Kita butuh Allah mengurusi dan menyelesaikan urusan-urusan kita. Oleh karena itu, semua harus berawal dari iman dan tauhid kepada Allah. Membantu kebutuhan orang, mengurusi hajat orang itu bukan dibangun dari ambisi menjadi seorang pahlawan, bukan. Bukan lahir dari upaya untuk mendapatkan panggung di lingkungan,
atau di masyarakat, bukan. Tapi mental ini lahir dari iman seseorang kepada Allah, tauhid seseorang kepada Allah, tauhid yang melahirkan keyakinan bahwa jika dia tolong dan selesaikan hajat saudaranya, Allah akan selesaikan hajat dia. Allah akan bantu dia, Allah akan urusi urusan-urusan dan kebutuhan-kebutuhannya. Makanya para ulama kita itu sangat memperhatikan masalah ini. Karena mereka yakin akan konsep ini. Dan memang terbukti dalam kehidupan mereka. Ini tentang kebutuhan kita. Bukan karena kita hebat, karena kita butuh ditolong sama Allah dan butuh dibantu sama Allah. Kita bukan superhero, kita ini hamba yang penuh dengan masalah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu kita yakin nggak ada yang lebih baik daripada bantuan dan penyelesaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi dulu para ulama kita itu semangat sekali ngebantu hajat orang. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Ibnu Furat itu menikmati menyelesaikan hajat orang, dan Ibnu Furat itu hadirin, wa maradda ahadan qat'an hajatin radda ais. Beliau tuh nggak pernah menolak bantuan ketika ada orang yang datang membawa kebutuhannya atau menceritakan kebutuhannya, menceritakan masalahnya, itu nggak pernah ditolak secara mutlak, nggak pernah ditolak sehingga orang ini putus asa, enggak. Atau wa marudda ahadun qat'an hajatin radda ais. Beliau akan mengatakan u'awwiduka min hadza. Ibnu Furat rahimahullah akan mengatakan, oke, saya nggak bisa menyelesaikan masalah atau hajat Anda, tapi bagaimana kalau aku ganti dengan ini? Gitu. Jadi ketika para ulama itu hadirin nggak bisa menyelesaikan masalah orang, mereka tetap berusaha mencarikan opsi, mencarikan alternatif lain atau opsi lain. Kalau nggak bisa diselesaikan 100%, 90%, 90% nggak bisa 80, 80 nggak bisa 70, 70 nggak bisa 60, 60 nggak bisa 50, terus. Atau kok nggak usah ini, kesini aja deh gitu. Ini juga oke kok. Jadi benar-benar totalitas sampai mentok, benar-benar nggak bisa. Kalau masih ada opsi lain, solusi lain, alternatif lain, para ulama kita akan memberikan alternatif itu. Gimana ini? Kenapa? Karena mereka tahu ini kebutuhan mereka. Maka mereka nggak gampang mengatakan tidak lalu titik. Mereka berusaha tidak. Tapi gimana dengan alternatif ini? Kenapa demikian? Hadir, masihkah kita ingat hadits Abdullah bin Umar? Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yaqdiyaha lahu. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam memenuhi kebutuhan saudaranya sampai dia selesaikan kebutuhan itu untuk saudaranya.
Sabbatallahu qadamaihi yawma tazulul aqdam. Maka Allah akan kokohkan kedua kakinya di hari di mana kaki-kaki itu tergelincir. Kaki-kaki itu tergelincir. Hadirin yang Allah muliakan. Dan hari di mana kaki-kaki itu tergelincir maksudnya adalah hari kiamat. Ulama mengatakan hari kiamat pada saat di Sirat tergelincir masuk ke api neraka. Oleh karena itu sekali lagi jamaah sekalian, pada saat kita memenuhi kebutuhan saudara kita, ingatlah bahwa ini tentang kebutuhan kita yang selalu butuh ditolong, dibantu, dan diselesaikan oleh Allah. Dan ketika syaitan goda kita, hawa nafsu kita yang mengajak kita ke sifat pelit, kikir itu memprovokasi kita, udah nggak usah dibantu lagi, kamu udah banyak bantu dia, atau kamu udah banyak bantu orang, istirahatlah, manjakan diri kamu lah, atau bisikan-bisikan yang serupa. Atau kita lagi pegel, lagi capek, tapi kita sebenarnya masih bisa bantu, tapi capek aja, pegel aja. Maka ingatlah as-sirat, ingatlah jembatan yang begitu menakutkan tersebut pada hari kiamat. Kalau kita ingin dikokohkan dan ingin bisa melintasi sehingga masuk ke dalam surga, maka bantu orang tersebut. Bantu orang tersebut. Karena itulah cara agar kaki kita dikokohkan. Iya ya. Lebih baik capek di dunia daripada capek nanti di hari kiamat. Aduh, capek banget nih. Semoga ketika saya bantu dia, Allah kokohkan kaki saya pada saat di Sirat. Semangat lagi. Udah penat atau udah letih gitu loh, pengen tidur, tiba-tiba ada telepon masuk, ayo kita kerjain yuk. Bukannya capek, iya capek, tapi tergelincir lebih mengerikan daripada capek di dunia. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, semoga Allah kasih taufik kepada kita. Ingat, ini adalah kebutuhan kita. Semoga Allah kasih taufik. Semoga Allah memudahkan kita. Dan semoga kita bisa amalkan. Dan ingat, kalau nggak bisa 100%, 90%. Nggak bisa 80%. Nggak bisa, semampu kita. Kasih solusi lain, kasih alternatif lain, kasih opsi lain. Sebagaimana Ibnu Furat dan para ulama yang lain. Semoga Allah kasih kemudahan bagi kita dan terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.